Inilah detik-detik kericuhan antara sejumlah pengemudi ojek online dengan karyawan sebuah restoran mie di Kota Bengkulu. Awalnya seorang karyawati dan seorang pengemudi ojek online terlibat adu mulut. Suasana berubah saat seorang karyawan tak terima rekannya dimarahi oleh pengemudi ojek online hingga terjadi kericuhan. Bahkan pengemudi ojek online lainnya sempat mengejar karyawan restoran hingga terjadi aksi saling dorong. Namun kericuhan tak berlangsung lama setelah pengemudi ojek online lainnya melerai kericuhan tersebut. Menurut pihak restoran, kericuhan ini terjadi hanya karena kesalahpahaman soal antrean, di mana pengemudi ojek online yang mengantre tak sabar karena banyaknya pesanan, pihak restoran menerapkan sistem antrean. Kericuan yang terjadi, kita sudah melakukan mediasi langsung dengan driver online, ya, dan juga dimediasi oleh dari Polres. Jadi saat ini keadaan kita sudah selesaikan dan sesuai dengan perjanjian dengan driver online kita bakal perbaiki sistem maksimal itu 3 hari. Persoalan ini telah diselesaikan secara damai. Pihak restoran berjanji memperbaiki sistem antrean. Pihak restoran pun sempat menutup sementara pembelian untuk mengurai antrean. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lapor Polisi. Pemirsa, kini saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke lapor polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi. Dan kita lihat laporan pertama, ini dari @tiarm_a57xx. Lapor Pak Polisi, mohon patrolinya di area Jalan Parapat, Medan. Sering terjadi balapan liar oleh sejumlah anak muda yang membuat pengguna jalan terganggu dan membahayakan pengguna jalan. Dan laporan kedua kita lihat pemirsa dari @agung_s4ria11. Lapor Pak Polisi di Bawen Semarang, aksi kreak mulai meresahkan warga. Sering membuat keributan di jalan raya yang membuat khawatir pengguna jalan, mohon diamankan Pak. Dan kini kita lihat laporan yang terakhir pemirsa dari @andiarsan70x. Lapor Pak Polisi di Jalan Raya Pondok Gede sering terjadi tawuran remaja menggunakan senjata tajam. Mohon ditertibkan Pak karena mengganggu pengguna jalan. Dan pemirsa itu dia tadi laporan dari masyarakat mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan Anda juga bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, bahkan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara dan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda. Dan kini kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Satu keluarga nekat menyembunyikan pelaku begal di loteng rumah saat akan ditangkap polisi. Penangkapan sempat berjalan alot, namun pelaku akhirnya menyerah. Turun. Tim khusus anti bandit 308 Satreskrim Polres Tulang Bawang dan Polsek Penawartama menggerbek sebuah rumah tempat bersembunyi begal motor di Desa Gedung Aji Jaya, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Keluarga pelaku sempat menutup-tutupi hingga akhirnya diketahui pelaku bersembunyi di loteng rumah. Butuh waktu cukup lama untuk menyudutkan pelaku hingga menjerah. Namun keluarga berteriak-teriak histeris saat polisi menangkap pelaku. Pelaku dipergoki oleh korban sedang mencuri sawit milik korban tersebut. Kemudian korban meminta kepada si pelaku untuk menunjukkan di mana saja lokasi yang telah diambil sawitnya, yang telah dicuri sawitnya oleh si pelaku tersebut. Akan tetapi pada saat dalam perjalanan, tiba-tiba pelaku tersebut berhenti, kemudian menodongkan sebilah golok kepada si korban. Pelaku Devri alias Saleh 32 tahun diburu polisi atas dugaan pencurian dengan kekerasan, merampas sepeda motor di area perkebunan karet. Polisi berhasil menyita barang bukti sepeda motor hasil kejahatan. Pelaku bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Tulang Bawang. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Seorang karyawan minimarket tewas dibunuh tukang potong rambut di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Korban mengalami luka parah di bagian leher dan dadanya akibat ditusuk dengan pisau lipat oleh pelaku. Warga Desa Sengon, Kabupaten Jombang, Jawa Timur mendadak gembar. Seorang pegawai minimarket dan tukang potong rambut terlibat perkelahian di dalam barbershop di Desa Sengon tempat tersangka bekerja.
Tukang potong rambut yang bernama Febri Wahyudi, 26 tahun, warga desa Kedung Betik, menusuk leher dan dada korban dengan pisau lipat yang dibawanya. Akibatnya korban bernama Septian Adi Ferdiansyah, 24 tahun, asal desa Pakis, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, bersimbah darah dan tewas seketika. Ada satu korban meninggal dunia. Untuk tersangka sudah kita amankan dan barang bukti. Untuk korban kita bawa ke rumah sakit umum untuk kita lakukan otopsi. Belum diketahui pasti apa motif perkelahian yang berujung maut tersebut. Namun beredar kabar jika hal tersebut disebabkan oleh adanya